pulang, ya gue langsung tidur lah bang. Kebangun itu sekitar jam 3:30 ya. Itu gue lihat ada yang duduk bang, di sela-sela tembok. Dan itu gue lihat orangnya kecil. Orangnya kecil, mukanya tua. Oh, yang intip itu? Iya. Dan yang gue bikin ngeri ya, itu 3 orang bang. Duduk. Emang kondisi sepi nih rumah nih. Itu kejadian yang orang bolak-balik itu kelihatan lagi bang. Dia bolak-balik. Ngapain sih ini orang? Pas gue panggil, dia nggak nengok-nengok. Ngapain? Dia masih berdiri bang. Pas gue panggil lagi, dia nengok, cuman lidahnya panjang bang, sampai lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang nih yang akan menceritakan kejadian-kejadian horor di rumahnya. Jadi dia ini bersama keluarga banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ya. Sampai dia pindah dari rumah itu, coba bayangin. Saking banyak itu kejadian horornya yang nggak habis-habis. Langsung aja kenalan, di sebelah gue udah ada Putro. Put. Halo bang. Aduh, gue aneh banget manggil lu Putro, panggil Panjul aja. Boleh. Oke, Panjul atau Mas Tian ya. Mas Tian Mini aja. Mas Tian Mini, mirip ya sama Mas Tian. Orang adek abang. Iya bener. Mas Tian tuh anak pertama. Lu anak keempat. Tapi emang lu yang paling mirip tuh lu berdua doang. Iya, kalau gue lihat dari face-nya nih. Ya, kalau beda ya bingung juga. Enggak kan, yang lain agak beda kan? Iya, yang lain agak beda ya. Lu berdua tuh sama banget face-nya. Bentuk mukanya ya. Oke, Jul. Gimana Jul, lancar Jul? Alhamdulillah lancar. Aman ya? Aman. Kesini sehat ya. Thank you Jul udah datang ke sini buat mau nyeritain ini nih. Siap. Ini yang mau lu ceritain rumah lu nih. Ya, rumah. Rumah lu yang di mana? Rumah lu banyak nih ngomong-ngomong. Yang di daerah Koja sih bang. Yang daerah Koja. Oh, itu yang rumah dulu ya? Ya, rumah masa kecil gua lah. Oh, gue tahu nih. Mas Tian dulu pernah cerita juga waktu dia disantet, tapi ya bener. ini lu mau nyeritain yang mana nih? Iya, rumah yang itu. Rumah yang Jadi itu. pengalaman gue sekitar ya dari gue lahir di situ ya, sampai akhirnya 2012 gue pindah. Ya banyak sih kejadian-kejadian horor yang gue alamin di rumah itu. Gitu. Oke, ini lu pindah ya, sampai lu pindah waktu itu keluarga. Terus denger-dengar udah laku waktu itu rumahnya, udah dijual. Udah jual. Tapi ya gitu bang. Jadi desas-desusnya yang pembeli pertama yang meninggal, pembeli kedua juga meninggal. Maksudnya pembeli pertama meninggal? Jadi beli ke orang tua gua, ya dia meninggal. Nah dijual lagi, ada yang beli lagi, meninggal juga. Oh my god. Tapi ya gua nggak tahu yang meninggal karena di rumah itu apa gimana. Oke, ini lu tahu kabarnya dari itu sih, orang tua gua juga cerita. Karena banyak sepupu-sepupu juga ya masih ada sana. Ada Viko, ada yang lain ya, masih pada di sana ya. Masih seberang gang lah ibaratnya. Jadi emang tahu kabarnya. Iya benar-benar. Oke, ini rumahnya juga masih ada nih. Masih ada. Ini mah bener-bener masih ada rumahnya, bener. Dan mungkin kalau emang dipakai penelusuran kayak seru tuh rumah. Bener juga sih. Ini rumah parah banget emang sih dari dulu. Dan ini kisah tengah malam gimana nih Put? Masih lancar terus ya? Masih jalan terus. Jadi sahabat lonceng, Panjul ini atau Putro ini punya channel yang namanya Kisah Tengah Malam. Itu channel podcast horor juga, menghadirkan narasumber juga ya Panjul ya. Itu narasumbernya udah banyak juga dan punya cerita yang keren-keren banget. Jadi buat sahabat lonceng bisa mampir ke sana nanti ya. Dan terakhir ini lu ada konten apa nih sama narasumber nih? Kalau terakhir sih gue konten tentang ruko bang. Ruko angkar gitu di daerah Jakarta Timur. Cuman ya kalau ini di upload ya gue nggak tahu nih udah terbaru apa nih ya. Karena udah lama juga. Nggak tahu nih video kapan upload ya. Iya benar. Pokoknya lu terakhir kemarin konten tentang ruko angker. Iya benar. Ini narasumbernya penyewa atau gimana? Dia nyewa ruko itu. Dan dia diteror di situ. Bener. Oke. Jadi buat sahabat lonceng yang memang ngerasa asupan horornya kurang dan pengen nambah terus, pengen explore terus, itu bisa main ke channelnya Panjul atau channelnya Putro ini di Kisah Tengah Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Bisa langsung diklik aja. Oke, Put. Ini ditahan dulu ceritanya. Siap. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Putro, langsung aja nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Oke, Bud. Langsung kita mulai ya ceritanya.
Oke Bang, jadi gue mau ceritain ibaratnya rumah masa kecil gue nih Bang ya. Karena emang gue dari lahir di situ sampai sekitar kurang lebih 2012 lah gue pindah di situ. Kurang lebih 15 tahun tuh ya gue tinggal di situ. Lama tuh ya. Dan rumah ini ya bisa bilang rumah yang memorable banget lah. Karena ya gue kecil di situ, main di situ, temen gue juga banyak di situ. Ibaratnya ya masa-masa indah lah ya. Iya. Jadi rumah gue nih ya rumah kayak standar rumah tahun 90-an lah ya. Yang atap itu masih asbes, depannya juga masih atap-atap tanah liat begitu. Dan dalamnya juga kayak semacam apa ya nih, pelapon-pelapon masih triplek, terus juga rangka-rangkanya masih kayu yang sering kropos. Ya tipikal kayak gitulah rumah gue nih. Makanya ini ya ibaratnya kenangan banget sama gue nih. Kalau nginget rumah-rumah masa dulu tuh ya keingetnya gitu loh gitu. Yeah. Nah, jadi rumah gue tuh sebelah-sebelahan sama rumah nenek gue. Sebenarnya bukan nenek sih ya, jadi kakaknya nenek gue. Oke. Nah, biasa gue panggil itu nenek mami. Dan dia tuh tinggal sama sepupu gue. Jadi sepupu gue ini, emaknya pas ngelahirin dia meninggal. Jadi dia asuh sama kakaknya nenek gue nih, nenek mami nih. Namanya Mas Sosi. Nah, gue itu tinggal waktu tahun 2000-an ya, itu berenam. Orang tua gue 2, kakak gue Mas Tian. Kakak pertama, kakak kedua gue itu Mbak Anggi, cewek, kakak ketiga Mas Dika, dan gue bontot nih. Nah ini sedikit gue jelasin denah rumah gue nih. Jadi ya kalau lu masuk gerbang, sisi kiri ini garasi, sisi kanan ini ya semacam kayak taman, dan ada teras juga tuh buat ngerokok-ngerokok lah, tamu gitu. Nah pas masuk pintu itu kayak ruangan luas Bang. Itu kotak gede, nah itu dibuat bokap gue tuh dua ruang nih, jadi disekat sama lemari. Ya, lemari kaca, bupet gede gitu ya. Yang isinya ya lu tau lah kayak gelas-gelas antik. Mak gue tuh sering nyimpen begituan. Nah masuk lagi ke belakang, itu sisi kanan itu dapur. Jadi dapur itu kayak lorong. Nah sisi kirinya itu sisi kirinya itu kamar orang tua. Nah kalau lewat dapur lurus lagi ke belakang, mentok paling belakang itu sebelah kanan kamar mandi, sebelah kiri itu kamar ART. Nah di depan ini kamar mandi nih, sebelum kamar mandi itu ada tangga ke lantai 2. Nah, jadi itu lantai 2 gue itu luasnya cuma sedapur. Jadi cuma setengah, nggak sampai full depan. Jadi setengah doang gitu. Nah, di atas cuma ada 2 kamar. Kalau rumah nenek gue hampir sama. Ibaratnya kayak mirror lah. Kalau gue kan tadi garasi sebelah kiri, taman sebelah kanan. Kalau rumah nenek gue ya garasi sebelah kanan, taman sebelah kiri. Jadi kayak mirror gitulah. Tapi sama persis tuh bangunannya. Sama ya? Sama persis. Ibaratnya kayak dulu tuh emang itu rumah emaknya nenek gue ini, nenek mami. Jadi neneknya emak gua nih, emang dari dulu di situ. Jadi kayak rumah satu dibelah 2 itu. Ya. Tapi rumah nenek gua ini batasnya itu bangunannya seruang keluarga gua. Jadi di kamar emak gua ada jendela itu ngadep ke halaman belakang rumah nenek gua nih. Nah di kamar ART juga itu ada pintu ngadep ke halaman belakang. Jadi emang dulu kayaknya rumah satu tuh. Itu rumah gede banget berarti ya? Lumayan gede. Kalau jadi satu tuh rumahnya gede sebenarnya. Dibagi 2 aja masih gede tuh. Iya, lumayan gede tuh rumahnya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi di kamar emak gue ini orang tua emang ada jendela lah buat penerangan gitu. Nah ini cerita horor pertama gue nih Bang. Ibaratnya ya pertama kali gue ngelihat setan nih Bang. Itu sekitar umur 4 atau 5 atau 6, gue agak lupa itu. Udah masih kecil lah berarti. Masih kecil. Itu gue kalau nggak salah belum sekolah deh. Masih TK kalau nggak salah deh. Itu gue di kamar orang tua gue nih, itu kan ada jendela yang ngadep ke taman tadi itu ya, ke halaman belakang rumah nenek gue. Itu gue lagi lupa gue lagi ngapain, kayak semacam nulis-nulis gitu lah, mainan sendiri lah, mainan kecil ya. Tiba-tiba di jendela kamar orang tua gue itu kayak ada, kan kalau jendela itu kan ada slotnya Bang ya? Iya. Clak, 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 clak. Itu gerak-gerak sendiri Bang, kayak ada yang mau buka. Cetak, 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 kayak gitu. Dan gue bingung nih siapa nih, gue pikir nenek mami. Ngetok-ketok gitu jendela. Gue diemin aja, gue masih nulis-nulis kan. Masih ada suara tuh. Cetak, 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 cetak. Kayak pengen ngebuka jendela ini. Jadi jendelanya tuh kebukanya tuh ke gini Bang. Dari atas ke bawah gitu, nggak ngelebar ke samping. Akhirnya gue penasaran, ini siapa? Nenek mami kali, mau ngetok-ngetok, mau minta apa gitu. Itu kejadian malam Bang, sekitar jam 7 atau jam 8 ya. Pas gue buka, itu yang biasa disebut orang-orang tuh gundurwo Bang. Di jendela, itu gue lihat matanya merah kayak lagi nunduk begini Bang. Itu gue langsung ngejer, gue langsung nangis. Itu emak gue tiba-tiba datang, gendong gue, kan gue masih kecil ya itu ya. Itu gue langsung ngejer lah, gimana anak kecil ngeliat begitu kan. Waktu umur segitu tuh gue nggak tahu itu gundurwo namanya apa ya. Jadi gue lihat cuman
wah itu ada hitam-hitam, matanya merah. Itu gue ngejar di situ. Pas dilihat sama emak gue itu udah nggak ada. Dan emang di jendela kamar emak gue itu ada kayak telur bebek ya. Kayak telur bebek, tapi itu dia dibungkus sama kain putih. Oh, digantung di dekat jendela tuh. Itu hiasan atau apa? Gue nggak tahu itu. Kayaknya sih buat penangkal ya biar nggak masuk. Gue juga nggak tahu. Oke. Soalnya waktu gue udah remaja gue pernah dengar kayak gini nih. Nenek gue itu pernah ngalamin kejadian ngeliat si Gondoruo ini. Jadi dia maghrib mau ngambilin jemuran lah ya. Emang salah nenek gue ya maghrib ngambil jemuran. Dia itu ngambil jemuran biasa ya, nenek-nenek gimana ya? Ngambil jemuran. Dia ngeliat ada satu celana gede nih bang. Ini celana siapa gede banget? Gak taunya itu celana Gondoruo bang. Celana Gondoruo di halaman belakang rumah nenek gue itu. Jadi kalau orang gantung jemuran kan agak tinggi ya. Nah itu ya sepinggangnya Gondoruo. Gila. Itu nenek gue langsung pingsan. Ditemuinnya tuh pagi bang sama orang tua gue. Nenek ngapain tidur di sini? Baru nenek gue cerita lah. Kenapa gue inget sampai sekarang nih kejadian ngelihat Gondoruo itu karena itu ya apa ya penampakan setan yang pertama gue lihat nih. Jadi gue memorable banget lah ya. Memorable banget. Dan beberapa tahun kemudian nih bang, gue kamar ART karena kamar ART ini ART sering pulang kampung, gue suruh nempatin situ nih. Jadi di kamar ART itu gue sama Mas Dika nih nempatin, dibeliin ranjang tingkat sama orang tua gue. Jadi gue tidur di atas, Mas Dika tidur di bawah. Tadi Mas Tian sama Mbak Anggi itu tidur di atas, dia kan ada kamar 2 tuh di atas. Nah ini kejadian waktu itu saudara gue pada nginep bang. Ada Rizko, ada Piko, ada gue, ada Mas Dika berempat nih. Jadi karena mereka nginep, gue nggak tidur di atasnya, gue tidur di lantai bareng-bareng sama dia. Oke. Jadi tadi gue jelasin kan di kamar ART itu ada pintu menuju ke halaman belakang rumah nenek gue tuh. Iya. Dari pintu itu di atas kayak ada apa ya namanya ya ventilasi lah. Kusen. Kusen, tapi ditutup sama fiber, jadi dia tembus. Oke. Jadi di depan pintu kamar ART itu ada lampu, ya jadi terang lah. Lampu gue kan dimatiin tuh. Gue lagi tidur berempat bang, masih ngobrol-ngobrol sih belum tidur. Gue lihat itu di fiber itu kan ada cahaya lampu ya. Jadi kelihatan kayak siluetnya doang. Itu kayak kepala bang lewat jalan. Tapi kepala doang nih bang. Kepala doang. Jadi tuh kayak ngambang gitu. Dan gue berempat nyaksin bang. Gue, Mas Dika, Piko, Rizko tuh nyaksin. Itu apaan? Gue bilang, karena masih kecil ya, udah langsung tutup selimut, tuh pada tidur semua di situ langsung. Jadi ditidur-tidurin lah. Nah paginya, si Rizko nih, kakinya berdarah di sini nih. Katanya digigit tikus bang dia bang. Digigit tikus. Gue juga nggak tahu tikus dari mana ya, cuman itu berdarahnya kayak ngocor gitu. Entah kenapa ya, gue juga nggak tahu itu. Nah ini kejadian selanjutnya nih bang ya. Jadi gue kan tidur berdua lah sama Mas Dika di kamar ART itu. Itu waktu itu ART gue udah ada namanya Batum. Dia tidur di lantai. Jadi dia tidur di lantai, Mas Dika di bed paling bawah, gue di bed atas nih. Jadi gue denger suara ada yang bolak-balik turun tangga. Waktu itu kan emang tangganya masih kayu, jadi jelas banget. Duk, 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 duk. Tapi jarak tangga ke kamar lu jauh nggak? Dekat bang. Deket jadi ya? keluar kamar nih, kamar ART. Depan tadi kan ada kamar mandi. Ya. Nah depan kamar mandi itu tangga ke atas. Jadi deket banget. Jadi itu di bawah tangga tuh emang tempat cuci piring. Iya. Gue denger beberapa kali kayak orang bolak-balik gitu. Itu sekitar jam 9, jam 10-an lah. Itu juga waktu itu gue SD itu kan masih sekolah siang ya. Jadi gue sering tidur malam nih. Nggak udah jam 9 nggak tidur, gue tidur malam. Alhasil karena udah masih jam 9, jam 10, ya udah gue cuekin lah. Akhirnya gue tidur tuh di situ tuh. Sekitar jam 1, jam 2, gue kebangun bang. Tapi gue masih dengar suara itu loh. Ada orang yang bolak-balik tangga. Dek, 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 dek. Dek, 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 dek. Gue bilang, ini orang nih, gue mau minum. Haus gue. Pas gue keluar bang, itu ada tangan bang. Tangan doang. Itu jalan bang, kayak gini bang. Idih, males banget gue. Gue lihat kayak gitu kan, tangan. Ini robot siapa? Gue kira robot. Jalan siapa? Dia masuk ke kamar mandi, kan kamar mandi tadi depan pintu gue tuh pas. Dia masuk ke kamar mandi, masih gue longok nih. Ini robot siapa? Yang gue tahu dia itu setan, dia tuh terbang bang. Jadi di kamar mandi gue ada kayak ventilasi. Dia masuk ventilasi keluar. Gue masih enggak itu. Dia kok terbang? Nah, sadar-sadarnya tuh gue tuh pas dia terbang tuh. Wah anjir ini bukan robot.
Emang awalnya gue kira robot, jadi gue nggak takut. Jadi dia lihat depan gue loh bang. Ya karena bentuknya tangan kan. Iya. Mainan aja lu pikir kan. Gue pikir mainan, ya ada baterainya gitu jalan. Iya, gitu. bener. Nah, gue sadarnya pas dia terbang ke ventilasi ini. Di situ gue kayak masih bengong, gue sontak kaget, gue langsung masuk nggak jadi minum. Itu kejadian kedua tuh bang. Abis dari situ, gue nggak berani tuh keluar bangun malam keluar buat minum doang tuh gue nggak berani tuh. Nah di malam-malam selanjutnya nih bang, udah beberapa hari selanjutnya itu gue denger lagi nih bang, malam-malam. Kalau gue tidur jam 9, jam 10, gue pasti kebangun malam nih. Jam 1, jam 2 pasti kebangun. Itu sama bang, gue denger orang suara naik turun tangga. Lagi? Oke. Itu gue udah takut bang. Gue takut nih. Gue gak mau keluar ah, gue ngeri. Tapi gue pengen kencing. Aduh gimana ya? Gue tuh deg-degan bang. Gue mau bangunin Batum, cuman dia tidur lelap. Kakak gue juga, kalau kakak gue kan sekolah pagi, jadi gue gak enak bangunin dia. Alhasil, gue ngintip aja, jadi pintu gue kan pintu kayu nih bang ya. Pintu kayu, jadi kayak ada celah-celah sedikit tuh. Di kayu tuh yang bolong-bolong. Jadi gue ngintip aja bang, itu siapa itu? Tangan lagi kan, gue ngeri tangan kan. Gue ngintip. Ternyata kayak ada ibu-ibu bang, naik tangga gue. Dan ibu-ibu itu yang gue lihat lagi hamil bang. Nah setahu gue, mak gue belum hamil waktu itu. Itu siapa ibu-ibu? Naik, terus turun. Ada suaranya, deg. Dan itu juga, ibaratnya kalau ibu-ibu hamil kan naik tangga pelan, ini cepet, deg. Naik bolak-balik bang. Berarti gerakannya cepet deh ya? Cepet. Itu siapa? Gue kira mak gue. Gue buka dikit pintu nih, malah penasaran kalau dari lubang kan nggak terlalu jelas. Pas gue ngintip gue buka sedikit pintu, gue ngintip dari kamar. Itu bukan mak gue. Bukan. Soalnya itu gue nggak kenal siapa. Dan saudara gue waktu itu nggak ada yang nginep di situ. Saudaranya dari bokap gue yang dari kampung juga nggak ada yang nginep di situ. Alhasil gue tahan kencing sampai pagi bang. Oke, ini bentukannya gimana si sosok ini? Jadi itu ibu-ibu hamil pakai daster. Daster warna? Daster kayak warna kembang-kembang gitu. Cuman ya gue lihat itu pucat, nggak ada darah-darah sih, nggak ada. Rambutnya agak panjang. Nggak dikuncir ya? Nggak, dia rambutnya mirip sama mak gue, paling segini nih. Nah gue kira mak gue itu, makanya dari awal. Pas gue lihat mukanya itu bukan mak gue, bukan. Wah kelihatan mukanya? Kelihatan. Mukanya tuh kayak muka-muka ya orang Jawa lah, kayak gitulah. Mukanya orang Jawa, tipikal orang Jawa, pakai daster, lagi hamil. Ini banyak banget Jul ya, dari awal, dari gundurwo, terus kepala, nggak ada badan tuh yang lu ngeliat rame-rame berempat, terus tangan, terus suara cewek nangis, terus ibu-ibu. Ini gila banyak banget ya? Banyak bang, rumah gue. Serem banget. Maksudnya sosoknya beda-beda loh. Iya bener. Dari tadi. Gue jarang lihat satu sosok yang sama di rumah itu ya. Nah ini masuk ke tahun 2006 nih bang, di mana nenek mami meninggal. Jadi nenek mami meninggal 2006, rumahnya itu dikontrakin. Nah pas meninggal kan tahlilan di rumah gue nih bang, tahun 2006 ini. Ya gue ngaji lah kayak gimana, saudara-saudara gue juga pada datang. Itu saat ngaji, kalau nggak salah hari ketiga kalau nggak salah. Itu lagi ngaji biasa lah yang namanya tahlilan, orang meninggal. Itu pas lagi ngaji, ya gue masuk lah. Namanya kadang-kadang kan males ngaji kan kayak gitu. Gue masuk ke dalam kamar, gue mau nyantai ya di dalam kamar, ngadem. Itu pas gue masuk ke dalam kamar, itu ada nenek gue bang. Lagi nyisir rambut. Oh gila. Itu di hari ketiga. Dan penampakan nenek gue itu sampai ke hari ke-7 banyak nih yang ngeliat nih. Kayak orang tua gue juga pernah lihat. Cuman orang tua gue tuh kagak cerita yang sedetail gimana gitu ya. Jadi dia cuma pernah ngeliat nenek nih. Entah itu lagi di halaman belakang, entah itu... Sorry, nenek kan ini kan jualan beras ya, sembako. Dia di depan rumah itu ada semacam warung dia, jualan beras gitu. Gue dulu sering bantuin dia tuh, ngangkat-ngangkat beras. Emang sering ada yang ngeliat nenek di warung itu malam-malam. Tapi sampai hari ke-7 doang. Cuman karena waktu itu gue masih kecil, jadi gue nggak diceritain secara detailnya nih. Oh, oke. Jadi cuman lihat, gue pernah lihat nenek mami gini-gini. Cuman ya nenek mami orangnya ya baik sih sebenarnya. Gue nggak percaya kalau orang bilang itu roh jahat atau gimana, gue nggak percaya. Nah di 2006 juga nih adik gue lahir nih. Adik gue lahir, jadi gue berlima nih. Nah karena gue 5 bersaudara, anak banyak, akhirnya rumah gue tuh direnovasi pada tahun 2007. Dan emang karena ya gue udah gede juga, udah bikin kamar nih. Jadi lantai 2 tuh didak full sampai depan. Oke, diperluas ya. Diperluas ya. Jadi
dibuatlah dak nih lantai 2 berarti dari atas batas dapur sampai ke depan nih lumayan luas. Itu dibuat 3 kamar sama bokap gua. Jadi tuh tadi kan ada kamar 2 nih, kamar Mbak Anggi sama kamar Mas Tian. Nah dibuat lagi 3 kamar, jadi ngederet bang, 5 kamar. Cuman yang kamar Mbak Anggi ini dibobok, di ngeplong buat jemuran. Sisa 4 kamar nih, kamar Mas Tian, sebelahnya kamar Mas Tian, ini berarti bangunan baru udah 3 nih, 3 kamar nih. Nah kamar Mas Dika yang paling pojok, kamar gua tengah, yang paling pojok sana deket jendela luar itu kamar Banggi. Jadi kayak di-skat aja gitu, nggak ada plafon. Jadi lu kalau naik tembok ya kelihatan kamar Mas Dika. Iya, jadi cuma di-skat doang gitu loh. Ya ada tuh rumah temen gue banyak kayak gitu. Jadi gimana nggak ada privasi lu, ngomong ngerak juga kedengeran kan. Bener, kedengeran itu suaranya. Dan di depan kamar itu ya kayak halaman luas aja gitu, ruang-ruang keluarga buat nonton TV, emang ada TV. Dan mungkin buat ngirit ya AC-nya cuma 1. Jadi 3-3-nya kena tuh. Tunggu, berarti ini ada 5 kamar di atas, sedangkan lu berempat, sisa 1 kamar kosong berarti ya? Yang tadi buat jemuran. Yang paling pojok itu. Yang di samping kamar mandi buat jemuran, dijebol. Jadi yang Banggi tadinya di situ, pindah ke paling pojok nih. Nah, yang adik gue yang paling bontot nih, yang baru lahir 2006 itu tidur sama orang tua di bawah. Sandra tidur sama bokap nyokap? Iya. Jadi ini udah sekitar tahun 2007-an kan tadi direnovasi. Di sini juga ibaratnya penghuni sana tuh banyak yang ini bang. Ke situ juga loh, ke bangunan baru loh. Jadi gue pernah nih, gue kan waktu udah direnovasi itu kan udah SMP nih bang ya. Jadi gue udah tinggal sendiri. Gue SMP itu pulang jam 1 bang. Nyampe rumah itu 1:30, kadang-kadang rumah sepi. Mak gue entah kemana, bokap gue kerja, Mas Dika juga lagi sekolah, Banggi juga sekolah, Mas Tian waktu itu kuliah. Jadi sepi lah rumah. Gue sering banget siang sendiri. Dan gue sering ngalamin kejadian horor tuh siang-siang. Karena lu sendiri? Iya. Jadi gue pernah pulang nih waktu SMP. Nyampe kamar karena gue sendiri ya. Gue buka komputer, main komputer nih gue. Itu masih Pentium apa gitu, udah jadul banget lah komputer. Itu gue lagi main komputer, jadi komputer gue gini nih. Pintu sebelah gue nih bang. Nah ini kan tembok tadi yang gue bilang sekat, di depan gue kamar Mas Dika. Nah di belakang gue kamar Banggi. Jadi gitu. Itu gue lagi main komputer, ada yang nimpuk bang. Nimpuk sesuatu tapi nggak ada bendanya. Jadi gue tuh cuma denger ketak. Ih siapa sih nimpuk? Banggi kali ya. Tapi Banggi nggak ada, karena di belakang kamar gue Banggi nih. Ada yang nimpuk lagi. Ketak. Ini siapa sih? Gue bilang. Lanjut main komputer, gue pakai headset nih. Gue cuekin sama gue. Dan timpuk ketiga kalinya, gue kesel, gue nengok bang. Itu ada yang ngintip bang dari sela tembok. Terus pas gue lihat dia langsung set gitu. Itu siapa? Gue bilang. Cuman gue lihat mukanya tua. Langsung gue turun aja kan, gue ngeri. Itu gue langsung ke ruang tamu bawah tuh, yang tadi disekat sama buffet. Aduh gue nunggu sini ya, nunggu emak gue pulang. Soalnya gue agak ngeri tuh di situ. Terus masih kejadian waktu SMP nih bang. Itu gue masih biasalah pulang jam 2, selalu sepi bang. Itu gue ngantuk nih bang, pulang, ya gue langsung tidur lah bang ya. Gue tidur di kasur, kebangun itu sekitar jam 3:30 ya, gue lupa, pokoknya agak sore nih. Pas kebangun kan namanya masih belek kan ya bang, gini-gini ya. Itu gue lihat ada yang duduk bang, di sela-sela tembok. Dan itu gue lihat orangnya kecil loh. Orangnya kecil, mukanya tua. Oh yang intip itu? Iya. Lihat itu siapa? Gue gini-gini kan, itu siapa? Pas gue gini-gini lagi, wah hilang. Dan yang gue bikin ngeri ya, itu 3 orang bang, duduk. Dan itu sela-selanya antara kamar gue sama kamar Banggi, bukan sama kamar Mas Dika nih ya. Gue nggak mau deh sendiri lagi di rumah siang-siang, walaupun siang ini ya. Itu posisinya gimana? Dia ngejejer apa gimana? Ngejejer bang, jadi ada yang ngadep kamar Banggi, ada yang ngadep ke gue. Jadi gue kayak diliatin sama sosok itu. Jadi begini dia nih. Sambil gini, tapi itu tuh bapak-bapak, muka bapak-bapak tua, kecil, kayak anak-anak gitu. Kayak hobbits ya? Ya, bener-bener kayak gitu. Akhirnya dari situ, gue nggak mau sendiri ngeri gue nih. Nah akhirnya besok-besoknya nih, biasa gue pulang jam 1, nyampe rumah sekitar jam 1:30 atau jam 2. Gue lihat nih, aduh rumah sepi lagi. Gue ke atas dulu bentar deh, mau ngambil sesuatu kan, gue mau ke ke rumah saudara gue. Kebetulan rumah saudara gue kayak beda blok doang, beda gang lah. Ibaratnya gue
gang sini, rumah saudara gue gang sininya, cuma muter doang. Pas gue ke atas, gue denger suara dari kamar Mas Dika, orang ngetik. Ada Mas Dika nih. Udahlah, gue santai lah, nggak jadi ke rumah saudara gue nih. Ya udah gue di situ main komputer. Itu gue kedengeran banget bang, orang suara ngetik. Ya masih keyboard ya, kan berisik. Oh di kamar Mas Dika ada komputer juga nih? Ada. Dan kan tadi nggak ada plafonnya. Jadi jelas banget tuh kelihatan. Bener. Cak 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 cak. Suara Mas Dika, ya udah lanjut gue main kan. Nggak lama ada orang lewat bang. Jadi gue karena kalau siang-siang nggak nyalain AC, pintu gue buka. Kan tadi gue lihat, gue kasih tahu kan di komputer gue pintu sebelah kanan nih. Itu gue buka tuh. Jadi gue lagi main komputer ada yang lewat. Ah Mas Sosi kali. Soalnya waktu itu rumah dijual. Mas Sosi itu sempat tinggal di rumah gue karena dia kan diasuh sama nenek mami tuh. Dia akhirnya karena nggak punya tempat tinggal, udah kata gue udah tinggal sini aja. Dia tidurnya di depan kamar gue di ruang keluarga itu. Ada yang lewat nih, ada Mas Sosi itu. Udah biarin lah. Tetap gue main komputer dan masih ada suara ketikan gitu tuh. Nah orang ini lewat lagi. Emang perawakannya Mas Sosi. Mas Sosi itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek lah. Jadi kurus. Segini gue lah, nggak terlalu tinggi lah dia. Sedang lah ya. Sedang ya. Lewat lagi. Terus pas gue main komputer lewat lagi. Jadi bolak-balik bang. Si sosok ini. Tapi ini cowok nih. Itu siapa sih? Akhirnya gue lihat kan. Loh nggak ada orang bang. Padahal itu terakhir yang pas gue lihat itu dia lagi menuju balkon depan. Kalau mau keluar itu kan dia, ini kan pintu nih. Kalau mau keluar dia harus ke sana nih. Dia ke arah sini loh, ke arah balkon. Ya pas gue keluar nengok arah balkon, lah kok nggak ada orang. Nah hasil gue ngomong Mas Dika nih, gue kamar Mas Dika, gue buka pintu, Mas nggak ada orang bang. Di Mas Dika nggak ada orang. Padahal tadi suara ngetik ya? Ada suara ngetik. Ih kok nggak ada orang? Berarti gue sendiri dong Nur tadi. Ya gue turun lagi, cabut gue. Akhirnya gue main ke rumah saudara gue sampai mau maghrib lah sore. Baru gue pulang, itu baru ada mak gue, ada kakak gue kan. Nah terus nih kejadian, pokoknya setiap kejadian itu selalu siang nih bang. Gue jarang banget nemuin kejadian malam. Jadi biasa nih gue pulang lagi SMP. Nah pas gue pulang, ada mak gue nih di dapur. Nah alhamdulillah ada lah, ya udah gue ke atas lah. Main. Biasa main komputer. Nggak lama, mak gue manggil. Put, makan. Manggil nih kenceng nih. Put, makan. Ya mak, ntar. Gue masih main komputer kan. Gak lama manggil lagi bang. Put, makan. Ya udah gue turun ya. Gak taunya mak gue gak ada bang. Mak gue gak ada. Gue nyariin di kamar mak gue. Mak. Gue nyariin dapur. Mak, gak ada. Gue ke kamar ART belakang. Gak ada orang. Ibaratnya satu rumah tuh gue kelilingin gak ada orang bang. Oke. Itu gue bingung siapa yang manggil. Tapi gue masih berpikir positif sama gue mungkin pergi lah. Cuman kan ya namanya nyuruh makan pasti nyiapin makanan nih. Tapi ini gak ada makanan. Ya. Terus siapa yang nyiapin? Nggak mungkin juga nyokap bohong kan? Iya bener. Put makan, mana makan? Prank. Nggak mungkin kan dulu. Gak ada. Kayak gitu. Emak gue gak pernah bercanda begitu ya. Iya. Ibaratnya, lah kok gak ada orang. Akhirnya ya gue ke rumah saudara gue lagi. Makanya gue sering main sama si Viko. Ya itu tiap sore gue main di situ. Gara-gara sering diganggu lu di rumah sendirian. Ini juga kejadian waktu malam nih bang. Waktu itu bulan puasa nih, gue masih SMP. Gue sering main keluar lah kalau malam, begadang sampai sahur, baru pulang makan, baru tidur. Jadi gue sering banget begadang nih. Nah waktu Ramadan. Itu ada satu malam, gue lupa malam apa. Itu gue biasa keluar main sama temen gue berempat nih, si namanya Wahri, si Aji sama si Fajar, sama gue berempat nih main. Itu nongkrongnya di depan rumah gue bang. Nongkrong ngobrol biasa, bercanda-bercanda kan. Alhasil biasanya namanya anak-anak dulu ya, sering keliling kemana jalan-jalan. Nah pas pulang, biasa nih gue nongkrong bang, depan rumah gue. Itu entah lagi ngapain ya, mata gue tuh kenotis ke atas pagar rumah gue nih. Jadi pagar rumah gue tuh tingginya sekitar 3 meter. Bukan gerbang ya, pagar tembok tinggi 3 meter. Jadi gerbang sebelahnya tembok ini yang arah taman itu loh. Itu gue lihat di atas tembok rumah gue itu
itu kayak ada semacam kuncup bang. Ada kuncup, cuma 2 biji. Tapi kuncupnya doang. Oh, ujungnya doang? Ujungnya doang. Itu kan pagar 3 meter bang. Tinggi dong dia? Tinggi. Jadi itu kuncupnya doang. Dan ada satu teman gue notice yang namanya si Haji ini. Put, itu apaan Put? Kuncup. Lihat dia? Ngeliat juga. Cuman si Wari sama Fajar enggak ngeliat ya. Oke. Di situ gue udah mulai ngeri tuh. Karena itu bulan puasa ya. Waktu kecil kan kita mikirnya, bulan puasa nih. Setan dikurung. Tapi kok ada begituan, 2. Cuman kuncupnya gerak-gerak loh bang. Dan itu 2 biji. Alhasil ya gue sama Haji ya pura-pura nggak ngeliat aja udah lanjut ngobrol. Gue jam 3 pulang, itu nggak ada apa-apa bang. Pas gue masuk gerbang lihat taman, emang itu nggak ada apa-apa di situ. Terus biasa nih bang, ini sore-sore ini ibaratnya kejadian paling parah yang gue lihat, yang gue alami nih bang di rumah itu. Jadi biasa nih gue pulang jam 1. Emang template-nya selalu begitu bang. Ya namanya gue doang ini pulang jam 1 ya. Kakak gue tuh ada yang sekolah siang. Kalau SMA kan pulang jam 3 tuh. Kalau kakak gue yang Mas Dika ini, dia STM sekolah siang pulang sore. Jadi gue selalu siang tuh di rumah. Biasa gue pulang ke rumah. Karena gue capek banget, udahlah gue mau tidur aja lah, ngantuk gue. Bodo amat lah, ada setan ada apa. Bodo amat gue mau tidur. Emang kondisi sepi nih rumah nih. Gue ke atas kamar gue. Gue itu mau tidur. Itu kejadian yang orang bolak-balik itu kelihatan lagi bang. Gue tidur, pintu dibuka. Karena emang AC gue matiin kalau siang-siang. Itu gue lihat ada orang lewat. Ada orang lewat. Tapi perawakannya Mas Sosi. Mas Sosi lagi? Iya, ini kelihatan Mas Sosi nih. Oh Mas Sosi, oh yaudah aman lah gue tidur. Dia bolak-balik. Ngapain sih ini orang? Gue bilang, ngapain sih Mas Sosi bolak-balik? Nah hasil, gue ngajak ngobrol Mas Sosi aja kali ya. Dia mungkin bete. Hasil gue keluar kamar, gue ngintip ke arah balkon. Jadi siang-siang itu kan kalau orang berdiri di balkon, cuma kelihatan kayak siluetnya doang tuh bang. Siluet orang gitu ya. Orangnya nggak jelas kelihatan. Gue liat Mas Sosi lagi berdiri bang. Pas gue panggil, Mas Sosi, ngapain sih bolak-balik? Gue panggil tuh, Mas Sosi. Dia nggak nengok-nengok. Hei Mas Sosi, ngapain? Dia masih berdiri bang. Pas gue panggil lagi, woi Mas Sosi. Dia nengok, cuman lidahnya panjang bang, sampai lantai. Anjay. Jadi lidahnya itu kayak ular bang, kayak gini nih. Ke lantai. Dan itu gue lihat mukanya kayak setan-setan Bali tau gak bang? Yang kayak reok gitu loh, matanya hampir keluar. Oh yang gede itu ya matanya? Giginya caling. Itu dia panjang-panjang ke bawah tuh, lidahnya tuh. Itu sontak karena gue panik ya bang ya. Itu sontak gue nggak mau masuk ke kamar, gue ke bawah. Karena ya tahu sendiri kamar gue kan sekatnya begitu ya, ke atas 2 gitu. Itu gue sontak ke bawah. Aduh anjir gue ngeliat beginian lagi. Gue bilang, aduh bodo amat lah gue nunggu mak gue ya di bawah. Itu gue gemeter bang, sampai mak gue datang ya. Cuman ya gue nggak mau cerita sama mak gue ya. Mak gue juga soalnya nggak pernah cerita-cerita tentang horor begitu ke gue. Karena emang gue masih kecil dan juga gimana ya? Mungkin mak gue nggak mau bikin gue takut. Gila, siang-siang loh ya? Iya siang-siang. Gue selalu ngalamin siang. Sekalinya malam ya itu pas gue lagi begadang doang. Siang-siang sejelas itu lu lihat ya? Iya. Anjir, gila nih sosok apaan? Beda lagi loh masalahnya nih. Beda Pelayar baru lagi nih. Jadi ini kejadian sebelum gue pindah nih bang, sekitar tahun 2012 lah ya. Oke, udah move ke beberapa tahun lagi nih ya. Iya. Jadi udah kelas berapa? Ini tuh sekitar kelas 3 SMP lah. Soalnya gue SMA tuh pindah. Oh, ini dulu kelas 3 ya? Jadi gue SMA mau nyari sekolah di tempat baru gue nih. Sengaja emang pindahnya saat ganti dari SMP ke SMA gitu. Jadi ada kejadian bang di sebelah rumah gue. Jadi sebelah kanan rumah gue gitu itu kan rumah nenek tuh. Itu waktu itu dijual. Jadi orang tua gue tuh waktu itu sekitar jam 4 kalau nggak salah ya. Jam 4 itu denger suara ada orang jatuh bang, gerbuk, kenceng. Kata emak gue, ini dari sebelah nih apa ada yang jatuh kali ya, apa gimana ya? Didimin tuh sama emak gue nih. Nah sorenya nih sekitar jam 5:30 itu kan istrinya pulang nih, istrinya juga kerja, dia juga punya anak 1. Jadi istrinya pulang, dia histeris bang. Jadi dia ngelihat suaminya itu minum cairan pembersih lantai.
Jadi mak gue dengar orang jatuhnya itu sekitar jam 4:30 ya. Wipol ya? Ya, sekitar Wipol. Nah, 5:30-nya istrinya pulang, dia teriak-teriak minta tolong. Tolong. Pas keluarga gue keluar nih, bokap sama nyokap gue keluar, itu dia masih hidup. Alhasil minta bantuan dong istrinya. Oh, masih hidup deh nih? Masih hidup. Jadi minta bantuan lah, tolong bawain ke rumah sakit, panggil ambulan apa gimana. Jadi kalau panggil ambulan kan agak lama tuh. Jadi bokap gua karena kasihan, udahlah langsung bawa pakai mobil bokap nih ke rumah sakit. Nah, nahasnya meninggal di jalan. Oke. Sebelum masuk rumah sakit dia meninggal. Gue juga agak bingung ya bang, emang ini kejadiannya kayak gini. Kenapa dia nggak meninggalnya tuh pas sebelum istrinya datang gitu, meninggalnya pas gue bawa pakai mobil gue nih. Jadi meninggal di mobil gue. Oh. Pas nyampe sana, udah nyawanya udah nggak ada, meninggal lah dia di sana. Nah, esokan harinya nih kan ada pengajian di sana ya. Itu malamnya bang, Jadi adik gue kan punya kayak skuter listrik tuh, yang dipencet jalan listrik itu. Itu di garasi mobil gue itu lagi dicas bang. Jadi baterainya dicabut, lagi dicas nih baterainya. Itu di situ bang. Sekitar jam 2, gue kebangun karena berisik. Itu skuter klaksonnya nyala, pin. Gue turun kan, ada apaan sih mak? Berisik. Tahu nih skuter nyala, kan lagi dicas, baterainya dicabut, kok nyala gitu loh. Konslet kali, gimana? Masih ada baterainya kali cadangan apa gimana? Gue lihat baterainya dicabut, jadi bunyi tin. Pas jadi itu matinya tuh pas emak gue keluar nih, itu mati. Oke. Kok ada kejadian begini, sehabis dia meninggal ya, baru sehari dia meninggal loh. Ibaratnya meninggal tadi maghrib, malamnya nggak ada apa-apa, besoknya. Jadi lusanya lah ya bisa dibilang gitu. Nah, keesokan harinya nih, semenjak kejadian yang tadi klakson nih, gue sekitar pulang jam 3, gue main dulu nih ke rumah saudara gue yang di samping blok biasa nih. Gue pulang sekitar jam 5 nih bang. Jadi pas gue pulang dari rumah saudara gue nih bang, gue ngeliat ada orang yang duduk di depan rumah dia nih, cowok tapi. Gue perhatiin, gue nggak kenal itu siapa. Emang gue nggak kenal nih. Cuman perawakannya itu kayak si yang perawakannya ya. Aku nggak gubris lah, gue masuk ke rumah gue. Pas gue masuk, itu kan sekitar jam 5 gue pulangnya. Nah jam 6-nya, maghrib nih bang, gue tuh nyium bau wipol. Ibaratnya kalau ngepel, wipol nggak kasih air gimana sih? Nyanter banget. Itu satu rumah nyium bau wipol bang. Ikan baunya nyengat banget ya? Nyengat banget. Gue turun lah, waktu itu ada ART gue sama Batum ngepel. Enggak, saya nggak ngepel. Gue nanya lagi nih, emang ada di situ ada sepupunya mak gue namanya udah lama almarhum ya, Mbak Yuning, almarhum Mbak Yuning. Mbak Yuning ngepel. Kagak, Batum kali lah, saut-sautan nih. Gak ada ngepel. Cuma bau wipol nyanter nih. Gue bilang mak gue aja, mak siapa yang ngepel mak? Bau wipol. Gak tahu tuh, bertanya tuh Batum sama Mbak Yuning. Lo pada saut-sautan. Hasil habis ajan kan ada kayak semacam iqomah tuh. Nah pas masjid mulai sholat itu baunya hilang bang. Oke. Nah, jadi cuman sebentar lah, interval 5-10 menit lah. Nah besoknya gue biasa pulang nih, maghrib sama lagi bang, kejadian kayak gitu nih bang. Bau wipol. Nah maghribnya dia sama nih, ajan maghrib itu bau nih. Mau sholat, masjid mau sholat, itu baunya hilang. Oke. Sama nih bang, ini ada yang aneh nih gue bilang. Pas gue turun nanya sama gue, mak ini kok bau wipol mulu sih maghrib, kemarin bau wipol juga nih. Jadi sama nih bang, maghrib bau wipol lagi, intervalnya juga sama. Abis maghrib, pas lagi ajan nih bau. Nah orang-orang mulai sholat, itu hilang baunya nih. Jadi udah mulai aneh nih bang. Mak gue udah ngerasa, kok hampir udah 2 hari nih, tiap maghrib bau wipol. Kata mak gue, coba deh kalau besok sampai bau wipol lagi, gue bakal ibaratnya nanya om lah. Om gue kan kebetulan orang bisa. Akhirnya besoknya lagi nih, kejadian lagi bang. Itu bau wipol sama abis maghrib nih. Dan intervalnya juga sama nih. Orang-orang udah mulai sholat, dia udah hilang nih baunya nih. Oke. Nah akhirnya telepon lah mak gue nih ke om gue lah. Kan manggilnya itu ya, biasa manggil nama. Ini kok tiap maghrib ada bau wipol. Coba deh dilihat ya ada apa sih. Akhirnya
om gue kayak nerawang gitu ya. Nerawang. Oh itu tetangga lu Mbak Ani. Nama mama gue kan Mbak Ani ya, Sri Anita. Itu tetangga lu Mbak Ani. Lah aku ngapain kesini-sini? Dia punya utang sama lu ya? Nah, iya bener sih, punya utang. Nominalnya sekitar 20-30 juta gitu, gue udah lupa. Dia tuh minta diklasin. Kata om gue begitu. Oh. Nah kata emak gue, ya terus gimana? Ini gue ikhlasin dia, terus gimana? Udah gini aja, kalau besok bau Wipol lagi, lu keluar rumah aja nih Mbak Ni, keluar rumah aja bilang aja, udah saya ikhlasin gitu rumah. Kayak ngomong sendiri aja gitu. Oke. Akhirnya tunggu besoknya nih. Bener bang, bau lagi bang. Jadi hampir 4 hari berturut-turut setiap maghrib itu bau Wipol terus. Gue juga bingung nih, gak ada yang ngepel, gak ada yang apa, bau Wipol. Kalau lantai gue bersih ya alhamdulillah ya. Lantai masih kotor. Ini bau doang ya? Bau doang. Nah, mak gue udah keluar nih nurutin kata Om Puji. Udah saya ikhlasin. Namanya kan Bapak R lah kita sebut, nama depannya R. Udah saya ikhlasin. Gak usah kesini-sini lagi, utangnya saya ikhlasin. Udah yang tenang ya di sana. Nah, alhamdulillahnya besok hilang nih. Oke, bener berarti sarannya Om Puji. Jadi abis mak gue ngomong begitu ya alhamdulillahnya besok nih udah hilang nih. Jadi ya sesuai lah sama saran Om Puji nih, kalau udah ngomong aja nih walaupun lu nggak ngelihat wujudnya, ngomong aja yang penting kan. Alhamdulillahnya nih besoknya udah hilang nih. Dan setelah hilang itu mak gue tuh baru cerita bang, ternyata selama 4 hari itu, kan tadi 4 hari nyium Wipol nih, dia sempet ngeliat kayak semacam si almarhum ya, depan rumahnya sama kayak gue yang ngeliat itu loh. Jadi duduk, emang kebiasaan dia tuh duduk di situ. Duduk di depan rumahnya kayak ada bangku beton, dia duduk di situ. Emang udah kebiasaan. Jadi mungkin ngerekam apa gimana nggak tahu ya. Dari energi mana gue nggak ngerti. Cuman dia sering lihat duduk di situ. Dan yang sama kayak gue lihat pertama loh, sebelum nyium bau Wipol, gue lihat ada sosok pria yang duduk situ yang perawakannya kayak si Bapak R ini. Jadi itu cerita gue bang. Ibaratnya tinggal di rumah itu selama kurang lebih 15 tahun. Sebenarnya sih ada ya part-part gue sering disantet ya. Karena orang tua gue kontraktor dulu, saingannya banyak. Cuman saat disantet itu, waktu itu sekitar tahun 2009, itu gue masih agak kecil. Masih kelas 6 SD kalau nggak salah ya. Jadi gue nggak tahu kronologisnya gimana. Dan gue pernah ngelihat cuman sekali itu pas gue keluar, jadi teras gue tuh banyak darah. Saat ada kejadian santet-santet itu ya. Oh, gue tahu nih ceritain Mas Tian nih waktu itu ya. Nah, iya tuh. Mungkin kalau lengkapnya bisa lihat lagi langsung ya. Yang apa yang tiba-tiba di rumah lu banyak darah ya? Ya, di teras tuh. Di teras rumah lu banyak darah ya. Wah, itu gila sih anjir. Yang katanya yang di awal juga jendela digebrak-gebrakin kan. Nah, itu sebenarnya gue nggak denger. Yang kaca rumah lu sampai pecah-pecah kan? Iya. Tapi itu waktu itu ya gue masih kecil nggak ngerti. Cuman gue yang ngeliatnya itu doang tuh. Gue sering ngeliat ada darah di teras nih. Jadi emak gue tuh pagi-pagi udah nyiramin. Ya gue liatnya air campur darah merah doang gimana sih? Pas gue bangun, ini nyiramin apaan sih? Ya namanya anak SD, nggak ngerti gitu-gituan ya. Jadi yang kronologisnya yang tahu ya Mas Tian. Mas Tian, karena udah cukup besar dia waktu itu ya. Iya benar-benar. Oke, sampai akhirnya lu pindah nih Jul ya. Pindah, dan itu rumah gimana sekarang masih ada? Dia masih atas nama bokap apa gimana? Udah enggak sih. Kalau rumah sih masih ada. Gue masih sering lewat situ. Cuman penampakan sekarang tuh kayak udah terbengkalai gitu. Iya, lu masih sering ke situ karena masih ada saudara-saudara lu kan, masih ada Viko segala macam. Masih ada. Gue sering lewat situ ngeliatnya rumah masa lalu gue nih udah hancur ibaratnya. Oh, udah hancur? Udah hancur. Bukan hancur rubuh ya. Jadi kayak nggak keurus gitu loh. Oke. Jadi itu semenjak gue pindah, itu ada beberapa orang yang beli. Yang pertama beli itu kalau nggak salah, gue gak kenal sih orangnya. Cuman dari cerita-cerita yang gue denger nih, katanya orang meninggal. Orangnya meninggal? Ya, meninggal. Pembeli pertama nih. Pembeli pertama meninggal. Akhirnya dijual lagi. Nah, gue nggak tahu ya dijualnya karena emang serem apa tetangganya begitu. Nah, pembeli kedua meninggal lagi. Gue juga nggak tahu ini meninggal karena emang udah umur apa emang penunggu situ nggak suka. Intinya udah dua kali ganti pergantian orang yang beli nih, meninggal semua dua-duanya. Sampai sekarang kosong tuh. Kosong. Anjir. Kalau mau gue fotoin sih ada, cuman udah rumah orang bang. Jangan. Nanti somasi terus. Iya. Tapi emang gue pernah sih lihat sih rumahnya, dikasih lihat sama Mas Tian, dan itu auranya rumput-rumputnya ya, udah tinggi-tinggi.
Ya udah nggak kurus lah, gimana sih rumput nggak kurus gitu. Rumput-rumput tuh udah tinggi-tinggi banget. Dan Mas Dian tuh cuma cerita waktu yang di santet-santetan tuh. Nah iya, itu gue masih kecil sih Bang ya. Ibaratnya kalau gue udah cukup umur ya gue bisa jelasin kronologinya gitu. Iya, yang keluarga lu disantet tuh, itu serem banget, gila. Makanya Mas Dian sampai ceritakan ke gue tuh waktu itu. Thank you banget nih Jul ya, lu udah nyeritain kejadian-kejadian horor ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue, thank you ya. Siap. Dan semoga lancar terus kisah tengah malamnya buat sahabat lonceng yang pengen denger cerita-cerita horor di kisah tengah malam. Itu banyak banget konten-konten menarik juga di sana. Jadi jangan lupa mampir ke sana, jangan lupa di-subscribe channelnya. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan yang pengen cerita juga di kisah tengah malam boleh yang di daerah Jakarta Timur ya, terutama ya yang di daerah Jakarta Timur itu bisa ke kisah tengah malam. Di mana itu lo? Di daerah Taman Jatinegara, Penggilingan, Jakarta Timur. Nah, kantornya di situ tuh. Jadi yang sekitar situ kan enak, deket lah, nggak jauh. Tinggal main aja ke studio. Dan kalau yang di Bekasi ya kesini lah. Kira-kira mau ke sono. Jauhan ya? Ke Lonceng dulu. Kalau yang di Bekasi. Lah ngatur. Kalau gue mau cerita KTM. Kata penonton ngatur lu. Oke, lancar terus Jul ya kontennya Jul ya. Thank you. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan buat yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini. Gue nggak bosan-bosan ngasih tahu caranya, yaitu kalian bisa follow Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Putra juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.